Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Oliviana Putri dari kelas 3D D4, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan step by step pengerjaan soal dari buku Gen Koplis, soal nomor 11.64. Distillation of benzene toluene feed using enthalpy concentration method. Nah, di sini soalnya a liquid feed of 100 kilograms mole per hour of benzene toluene at the boiling point contains 55 mole percent benzene and 45 mole percent toluene. It is being distilled at 101.32 kilopascal pressure to give a distillate with XD 0.98 and a bottoms of XW 0.04. Using a reflux ratio of 1.3 times the minimum and the enthalpy concentration method. Do as follows. A. Determine the theoretical number of trays needed. B. Calculate the condenser and reboiler heat loads. And C. Determine the minimum numbers of theoretical trays at total reflux. Nah, pertama-tama saya gambarkan bentuk sederhana dari soal. Seperti ini. Jadi ada umpan masuk sebesar 100 kg mol per jam dengan fraksi feed, fraksi umpan sebesar 0,55 menghasilkan D dan W. Ini XD-nya 0,9, XW-nya 0,04. Nah, pertama di sini saya menghitung neraca massa total sehingga didapatkan persamaan D sama dengan 100 min W. Lalu setelah itu kita menghitung neraca massa komponen dengan rumus F kali XF sama dengan D dikali XD plus W dikali XW. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, 100 dikali 0,55, lalu nilai D kita masukkan persamaannya, 100 min W kali 0,98 ditambah W dikali 0,04. Didapatkan nilai W sebesar 45,74 dan dari nilai W yang diketahui kita bisa masukkan ke persamaan D ini tadi sehingga didapatkan nilai D sebesar 54,26. Nah, selanjutnya ini didapatkan data dari tabel 11.11 buku Gen Koplis. Ini mulai dari 1, 0. Nih. Lalu nah, di sini kita plot nilai X dan Y-nya sehingga didapatkan kurva yang membentuk seperti ini. Lalu pertama kita tarik garis diagonal dari 0 sampai 1. Ini kita tarik. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, ada XW, XF, dan XD. Nah, dari nilai XD yang diketahui ini kita tarik ke atas dan kita tandai di sebelah sini. Lalu kita tarik garis ke kiri menyinggung kurva dan juga Q-line. Di sini diketahui Q sama dengan 1 karena cairan jenuh. Jadi Q-line-nya kita gambarkan tegak lurus. Nih, tadi dari XD kita tarik ke kiri menyinggung kurva dan Q-line. Nah, di sini didapatkan sekitar 0,46.
Nah, lalu kita harus menghitung intercept yang baru. Nih, dengan cara kita masukkan rumus dari intercept, yaitu XD per RM plus 1. Nah, lalu intercept yang kita dapat tadi 0,46 sama dengan 0,98 per RM plus 1. Lalu kita kali ini RM plus 1-nya ke atas jadi seperti ini dan didapatkan nilai RM-nya sebesar 1,13. Nah, selanjutnya diketahui tadi using a reflux ratio of 1.3 times the minimum. Nah, untuk bisa mencari R operasi. Nah, di sini R operasinya sama dengan 1,3 kali R minimum. Gitu. Nah, R minimumnya tadi sudah diketahui 1,13. Lalu kita kalikan dan didapatkan R operasinya sebesar 1,469. Nah, selanjutnya kita masukkan nih R operasinya ke dalam rumus intercept supaya kita mendapatkan intercept baru. Ini XD per R operasi plus 1, 0,98 per 1,469 plus 1, dan didapatkan nilainya 0,39692, dan saya bulatkan menjadi 0,4. Nih. Lalu kita tandai di sini 0,4 dan kita tarik garis dari XD tadi bersinggungan dengan kurva menuju ke 0,4. Ini kita dapatkan intercept yang baru dan ini disebut dengan garis enriching. Gitu. Selanjutnya untuk mencari garis stripping kita tandai dari perpotongan garis enriching dan keyline berada di sini, dan kita tarik garis ke bawah hingga mencapai XW atau bottom. Nah, ini yang dinamakan garis stripping. Nah, setelah menentukan garis stripping, kita menghitung berapa banyak stage yang ada di dalam kurva. Nih, jadi dengan cara dari titik XD tadi kita tarik garis ke kiri hingga menyentuh kurva. Lalu kita tarik garis ke bawah hingga mencapai garis enriching. Nah, selanjutnya dilanjutkan seperti itu. Jadi kita tarik garis ke kiri hingga menyentuh kurva dan tarik garis ke bawah hingga menyentuh garis enriching. Begitu seterusnya sampai ke bawah ke batas garis stripping ini. Nah, setelah itu bisa diarsir terlebih dahulu, lalu dihitung berapa banyak stage yang didapatkan. Nah, dari yang saya kerjakan ini terdapat 18 stage untuk menjawab pertanyaan yang A, dan untuk menjawab pertanyaan yang C, determine the minimum number of theoretical trace at total reflux. Itu jadi ada 17 stage di column dan 1 stage di reboiler. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, jadi di sini mencari nilai Jadi di sini mencari nilai L. Nih, dari rumus R sama dengan L per D. Gitu. Nah, yang diketahui ada R sama D-nya. Ini R yang kita masukkan, R operasi,
sama D-nya tadi 54,26, didapatkan nilai L-nya sebesar 79,7 kg mol per jam. Lalu kita mencari V1 sama dengan L ditambah D. Nilai L-nya sudah diketahui, dimasukkan dan ditambah D. Jadi didapatkan nilai V-nya sebesar 133,96 kg mol per jam. Nah, selanjutnya untuk menghitung lambda ini bisa didapatkan pada buku Gen Koplis halaman 733. Ini persamaan 11.64 dan data-datanya didapatkan dari tabel 11.61. Nah, ini didapatkan nilai lambda sebesar 34.224 kJ per kilogram mol. Lalu kita mencari nilai H dengan rumus ini masih pada halaman yang sama, Gen Koplis halaman 733, persamaan 11.62. Ini rumusnya, dan dimasukkan nilai-nilai yang diketahui dari tabel 11.61. Lalu didapatkan nilai H sebesar 30.985,214 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya setelah mencari H, kita mencari nilai HD. Nah, kita mencari HD ini dari persamaan 11.65, masih pada buku Gen Koplis halaman 732. Dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan nilai HD-nya 138,79 kJ per kilogram mol. Selanjutnya pada kondenser, untuk mencari nilai Q, ini rumusnya V kali H min L kali HD min D kali HD. Ini dari persamaan 11.610 pada buku Gen Koplis. Lalu nilai-nilai yang sudah diketahui kita masukkan dan didapatkan nilai Q sebesar 4.132.556,127 kJ per jam. Nah, lalu ini dari gambar 11.11 itu suhu dari XF sebesar 0,55 itu kira-kira 91 derajat Celcius. Lalu dari gambar 11.61 untuk XW 0,04 didapatkan HW-nya sebesar 4.500 kJ per kilogram mol. Nah, lalu kita mencari HF dari persamaan 11.65 dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan nilai HF-nya sebesar 1650,10 kg per kilogram mol. Dan untuk di reboiler, untuk mencari nilai QR, rumusnya itu D kali HD plus W kali HW min F kali HF plus QC. Nah, ini didapatkan dari persamaan 11.617 pada buku Gen Koplis. Nah, lalu kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yang sudah kita hitung di atas, dan didapatkan nilai QR-nya sebesar 4.106,877 kg per jam. Nah, ini untuk menjawab
pertanyaan yang B tadi, calculate the condenser and reboiler heat load. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.